memang kata-kata yang keluar dari teman-teman Onyx Prime bisa mereka buktikan terutama untuk di game kali ini karena ingat ini progressive round yang kedua tim punya sama-sama kemenangan di match mereka sebelumnya. Dimana ingat siapapun yang menang akan ada kesempatan yang lebih dekat untuk masuk ke babak playoff. So, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan untuk match kedua game yang pertama Onyx Prime versus Team Liquid Academy ID. Yes, perbedaan yang mungkin sangat kelihatan adalah kita ngebahas dari typical hero-nya. Dari tim Liquid Academy ID, mereka tuh banyak banget yang area of effect power. Jadi mungkin untuk territorial power, zoning power akan lebih dikuatkan di tangan dari teman-teman tim Liquid Academy ID. Cuman, kalau kita ngelihat dari tim Onyx Prime, ini main pick off mereka tuh bener-bener kuat banget. Kayak contohnya simpelnya narasi, oke dia area. Tapi menurutku yang bikin Benedetta itu bagus banget, gak cuman dari Arctic Final Blow-nya aja. Tapi dari mobilitas dia untuk nge-follow up siapapun yang kena ganking. Nah contohnya kayak barusan tuh ada satu Scavenger Crab seperti yang diambil oleh Narashi berhasil diambil di momen terakhirnya. Meskipun untuk kali ini tadi di setup yang coba dipersiapkan di area river meskipun belum ada nih targeting ke arah tim Liquid Academy ID. So far kedua jungler masih fokus untuk mendapatkan buff kedua mereka. Dan ya ini masih early game yang memang harusnya kalau kita lihat dengan jawaban Chow di pick terakhir untuk tim Liquid Academy ID setidaknya trio mid dari TLAC juga sepowerful itu Coji. Ya, dan ada yang belum build yang bisa kita baca dengan wow. Oke, meskipun untuk kali ini seperti Samuel harus bisa lebih berhati-hati lagi ya. Karena memang damage di awal dari Chow dan juga dari Farsha ini nggak main-main sih untuk kasih poking damage. Ya, dan balik lagi untuk Onyx Prime ini adalah debut pick ya bagi Zanzi dan juga Narashi menggunakan Baxia. Oh berarti untuk di 3 minggu kemarin nggak pakai Baxia ya untuk Zanzinya ya. Ini benar-benar baru pertama kalinya. Jadi aku penasaran sih untuk permainannya bakalan seperti apa. Sama halnya dengan Lone yang baru menggunakan Hayabusa di minggu ketiga dari MPL ID season ke-12. Kalau misalkan kita ngeliat dari segi setup, jelas bagiku Onyx Prime akan lebih kuat dari bagaimana mereka setup turtle-nya. Tapi mungkin yang bakal merepotkan menurutku adalah Fovius nih. Fovius itu kalau turtle pertama, parah banget nembelinnya. Gak sakit sih, tapi lebih ngebuat HP ekonomi itu susah dimenangin. Setuju aku. Tapi ya lagi-lagi dengan Benedetta yang memang bisa nge-reach out lini belakang dari TLAC ini juga gak bakal jadi PR untuk mereka. Gimana cara nanti Farsha bisa membuka dengan aman atau Final Blow-nya. Mencoba untuk mencari celah, Fatal Strike dikeluarkan dan berhasilkah diambil. Tapi justru malah First Blood dan juga Turtle semua yang dimiliki oleh Drichel. Dan bahkan nggak cuma itu aja, pertukaran dengan Firza pun tercipta. Onyx Prime dipaksa untuk mundur dan satu tambahan point kill dikantongi oleh tim Liquid Academy ID. Itu yang tadi aku bilang dengan adanya HP ekonomi. Super Chance dengan adanya 2 poin pick off yang diamankan oleh tim Liquid Academy. Itu semuanya ada partisipasi dari Super Chance. Karena balik lagi, yang bikin overpowered dari Fovius menurutku adalah kapabilitas dia untuk bisa ngasih damage tanpa cooldown yang begitu terasa. Iya. Dia kalau misalkan ya kayak nge-hit sekali pakai skill satunya, tapi kalau misalkan dia ada yang ngedash nih, atau mungkin dia bisa menghasilkan lawan untuk melakukan dash, kayak contohnya Benedetta, Demon Enforce bakal cepet banget. Betul. Untuk balik lagi dan non-stop DPS non-stop itu loh yang dari early itu jadinya ngebuat Onyx Prime kalau udah kecil tipis-tipis ya rugi. Iya, apalagi jangan lupa spell farm-nya ya, itu yang ngebuat kadang miskalkulasi Itu juga bisa terjadi gitu dengan user-user Foveus. So far kita lihat gimana TLAC berhasil leading di turtle yang pertama dengan tambahan first blood juga tadi ke arah Zantezi yang semuanya diinisiasikan dari Fedra Ice yang justru meskipun ada Benedetta dia pede loh dari Drichel. Dia ngebuka Fedra Ice di area river dan somehow it works gitu untuk dapetin 2 targetnya, terutama untuk ke arah turtle yang pertama juga. Ya pertanyaannya adalah apakah Onyx Prime ini akan menjadi sebuah pecah telurnya mereka nih. Karena early-nya mereka udah gak enak menurutku. Masalahnya Baxia Dit. Kalah turtle pertama, lawannya Assassin. Kayak contohnya Lune pakai Hayabusa. Itu bukan dream scenario loh. Betul, terutama ya kalau kita lihat dari Onyx Prime juga mereka kalau sampai under pressure, mereka nggak punya high ground defense yang lebih kuat dibandingkan dengan TLAC loh. Benang merahnya adalah tadi kita ngomongin draft, area of effect-nya nggak terlalu besar. Dan kalaupun memang kita ngelihat adanya Benedetta, bisa split push dan juga mungkin bisa clear wave dengan October yang blow doang. Ya bisa, tapi satu player aja. Iya. Mid lane-nya tuh kayak Kadita ya bukan yang area besar. Kita tahu sendiri untuk Granger juga bukan yang paling cepat lah untuk nge-clear wave minion. Ini yang lumayan bikin bahaya dari Onyx Prime. Kalaupun mau menang, menurutku stalling di menit 15 sampai Narashi dan juga Fenzu jadiin item mereka oke sih. Tapi balik lagi, kita juga masih belum tahu Narashi mau build item ke arah mana. Udah gak ada Shunpo, Firza yang dituju. Langsung ada Tsunami Slam, berhasil mendapatkan satu player dari TLAC. Mencoba untuk Alto belum menggagalkan. Feather Ice Strike dari Drichel dikejar.
masih aman sepertinya untuk Dichel melarikan diri. Dan somehow sekarang Turtle akan coba dikontes dengan 3 member saja. Infernal Force itu dikeluarkan, langsung follow up dengan Summon Force. Tapi Turtle di-secure untuk Onyx Prime. Dan sekarang lihat gimana Super Jets tereliminasi 2 member down dari TLAC. Menukarkan nyawa dengan Killua, tapi 2 tukar 2 bahkan double. Untuk Fenzu di Turtle yang kedua masih di Samuel yang mencoba untuk escape dan untungnya Jul nggak mau terlalu overcommit. Wah tetap sih kalau menurutku ya walaupun ada pertukaran tetap nyayur bagi teman-teman dari Onyx Prime. Karena ingat yang mereka bisa hancurkan itu adalah Lun, Super Gens, dan juga Drichel. Ditambah lagi dengan 1 turtle yang diamankan. Dan jangan lupa double kill di tangan dari Fenzu. Dari 5 menit awal aja 3 poin kill di tangan. Otomatis tabungan bikin Sky Piercer bakal makin cepat lagi. Dan bahkan udah bikin sepatu juga. Dan nanti sedikit fun fact, dengan Fenzu yang menjadi top 3 dari average goal per minute dengan perolehan 855,8 gol per menit hingga week keempat progressive round MDL ID season ke-12. Wow, terima kasih banyak ya fun fact by GoPay-nya pastinya yang membuat kita juga tahu nih bahwa ya meskipun Onyx berhasil memenangkan semua game ya, tapi lagi-lagi nih Fenzu juga jadi salah satu yang paling mencolok. Oh, Tsunami Slam, follow dengan Rhapsody. Fokusnya ke Firza, Veteran lagi digagalkan dan mencoba untuk escape, tapi Alight upon the blow. Di bagian belakang Narasi, menutup jalan pulang untuk TLAC dan sekarang diporak-porandakan semua player dari TLAC. Menyisakan Super Gens dan gak ada yang bisa dilakukan. Berhasil didapatkan 2 poin kill tambahan dan sekarang membuat Onyx Prime semakin lead lagi goldnya. Walaupun adanya strategi pick off yang bisa dibawakan oleh Firza, tapi kelihatan bahwa timing dari Samuel tuh benar-benar gila banget menurutku. Dia tahu persis mana yang harus diambil dan dia tahu persis bagaimana cara nge-pick off-nya. Karena mungkin balik lagi ya, Cho juga menjadi salah satu hero comfort gitu loh untuk Samuel. Jadi ya wajar kalau Samuel tahu timingnya, kalau Samuel tahu positioningnya seperti apa, yang paling enak untuk ngangkat Cho-nya. Dan ini udah 2 kali loh Firza yang menggunakan Cho berperan sebagai pick offer malah di pick off. Iya. Teman-teman dari Onyx Prime. Betul, tapi Choji ini turtle pertama diambil sama Parsha, yang kedua diambil sama Kalea. Yang ketiga, apakah ada Shadow Retributions lagi? Karena jujur aku masih agak sedikit mempertanyakan. Sini kedua, junglernya timingnya kurang tepatkah dari segi penggunaan Retributions? Yang ketiga terzilong dari Brawl Server. Enggak dong, oh Tsunami Slam yang kembali dibuka, follow up. Lagi-lagi karena Super Gens berhasil dieliminasi. The Way of Dragon mencoba untuk escape dari zaman Force. Dan sekarang lihat gimana Samuel yang dituju. Main saat menyakitkan, mencoba untuk menjauh. Tapi ya belum ada lagi targeting yang bisa didapatkan oleh TLAC. Karena sekarang 4 member dari masing-masing tim yang kembali bersiap di turtle yang ketiga. Tetap loh, menurutku Onyx Prime pertukarannya selalu bagus. Walaupun 1 nyawa untuk 1 nyawa ya. Tapi mereka mau mengorbankan Romer untuk dapetin XP-nya. Dan kita tahu sendiri ya, dari early itu XP-nya tim Liquid Academy yang benar-benar menyebalkan banget menurutku. Dan mungkin untuk menyenggol masalah Retribution, ada satu faktor Apa tuh? yang paling kelihatan dari kedua belah tim ini agak susah untuk bisa melakukan Retribution dengan gampang. Lun udah jelas dengan adanya Samuel, takutnya dia masuk langsung diangkat. Sementara Zentezi dari di zoning out terus sama fasenya Drichel. Iya sih. Ini yang membuat akhirnya kedua belah jungle susah banget untuk Retribution. Waduh, tapi sekarang lagi-lagi Tsunami Slam karena Super Gens berhasil mengelimininasi Super Gens begitu cepatnya. Battle of Retribution dan berhasil didapatkan untuk Zentezi. Meskipun dirinya menghilang, tapi lihat Narasi nggak tinggal diam. Killing spree Narasi. Bahkan 1 tambahan poin kill, total 3 yang hilang dari TLAC membuat Outland Minion Turret bisa didapatkan. Tapi targeting Narasi gila sih menurutku. Karena tadi udah bagus banget. Spot di mana dari channelnya itu standby. Dia standby di atas dari Scavenger Crab di arah bottom lane. Di bagian rumputnya dia buka Veteran Strike-nya dan emang nge-hit berapa kali Zentezi. Tapi baru hit pertama, gak lama langsung Electrovernal Blow ke belakang. Dan itu bikin Drichel tuh jadi keringet dingin juga tuh. Otomatis di cancel dan pada akhirnya coba kita lihat lagi dari segi replaynya deh. Dia ngambil dari sini nih, bus atas dari Scavenger Crab ya kan. Tiba-tiba langsung ada Electrovernal Blow masuk, ngejarin ke arah dari Drichel-nya, berdua kali hit tutup. Iya. Itu yang akhirnya ngebuat Baxianya tuh aman dari Zantezi juga gitu loh. Dan walaupun tumbang ya, tapi setidaknya buying time untuk Retribution masih bisa dipencet lah. Iya, benar sekali. Tapi wow, ini game yang begitu intens ya. Lagi-lagi Front to back, dia benar-benar nge-melt banget front to backnya, ngincernya ke arah dari Baxia, ngincernya ke arah dari Kadita gitu loh. Jadi Narasi lumayan free untuk di game kali ini. wah, ini dia yang bakal jadi PR pastinya. Karena ya kalau kita bicara untuk high ground defense, lagi-lagi TLAC power banget ya. Mereka bawa Harit, bawa Farsha, dan juga Chow. Jangan lupakan Chow yang bisa The Way of Dragon untuk masuk nantinya musuh ke dalam area teritori mereka. Iya. Tapi ya sekarang
kondisi semua dipegang oleh Onyx Prime. Mereka benar-benar memegang kendali permainan, bahkan satu persatu dilucuti nih turret-turret dari TLAC. Hence why kita ngelihat kenapa dari segi defensive udah kuat banget. Makanya Varsity juga pakai Purify untuk game kali ini. Menghindari adanya pick of power yang bisa dilancarkan. Namun kalau kita ngelihat dari build Benedetta ternyata benar-benar full ke item offense ya. Jadi dia di sini ngambil Conclusive Blast. Niatnya adalah untuk ngebantu clear cepet aja. Bantu clear cepet langsung rotasi. Itu yang dicari dari Benedetta dengan Conclusive Blast. Sementara kalau misalkan kita ngelihatnya ke Varsha, Glowing One item pertama udah jadi gitu loh. Tapi belum ada item defense tambahannya. Dan dengan dua Mystic One seperti ini, entah kenapa feelingku kayaknya ambisinya langsung menuju ke arah Bloodwing sih. Mengingat bagaimana sibuknya Super Gens juga mainnya front to back. Jadi at least masih ada shield tambahan lah. Yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Dirichel di saat adanya Benedetta datang dengan Electro Blow. Ya, let's see lah ya, apakah memang bisa untuk menjadi penyelamat juga. Karena berulang kali kita lihat juga dari Chal ya, meskipun sejauh ini baru terpick off pertama kali aja tadi. Tapi dia nggak aman buat ngasih follow up pakai Feather Ice Strike-nya gitu. Jadi kombinasi pick off Chow Varsha-nya tuh nggak berjalan dari awal gitu. Gue nggak pernah lihat ada kombinasi yang benar-benar bisa jadi game changer untuk TLAC. Dan masalah sekarang udah muncul juga objektif Lord yang pertama. Sementara ada pick off yang coba dipersiapkan oleh TLAC dengan Firza dan juga Jul di bagian Bash mid lane bawah. Iya, dan ini benar-benar aman banget sih untuk coverage dari tim Liquid Academy ID untuk pick off. Tapi untuk Lord controlnya jujur susah. Oke, Nggak ada yang meskipun ngatur. ada satu Rogue Wave yang sekarang sudah mulai dibuka. Langsung menuju ke arah bagian belakang, digagalkan dan Tsunami setelah menjadi penyelamat. Firza yang dikejar, berhasil dapatkan monster kill untuk seorang Fancy. Dan sekarang memukul mundur semua player dari tim Liquid Academy ID. Shadow Kill dikeluarkan, tersyatan memang Narashi. Tapi lihat Lun, still survive dengan kuat Shadow-nya. Meskipun sekarang mereka akan coba memegang kendali ke area Lord yang pertama. Di cancel begitu saja dengan adanya Firza nggak bisa bergerak sama sekali, ngebuat Granger yang dimiliki oleh Fenzu pun unstoppable banget. 6 poin kill di tangan dengan Descender juga, feelingku untuk stacking ini ada di angka 40 ataupun 50. Dan ini udah benar-benar bagus banget bagi damage utama dari Onyx Prime. Karena balik lagi, kita nggak ngelihat adanya area of effect yang besar banget dari Onyx Prime. Membuat mereka lumayan dependent lah dengan adanya Fenzu dan juga Narashi. Narashi sih udah shutdown ya. Tapi menurutku selama Fenzu-nya masih aman, Onyx Prime juga aman. Tapi kali ini berhasil dicuri oleh Super Chance. Menjadi penyelamat untuk TLAC meskipun satu persatu didapatkan double untuk Fenzu. Masuk dari Quad Shadow, Zaman Force diaktifkan. Tapi ya mereka masih coba untuk mundur karena sekarang waktunya Narasi mengejar. Satu persatu yang terlihat ada Jul yang ditarget. Altovana masih belum berhasil reach out ke arah Jul. Dan somehow lagi-lagi Shadow Retribution dari Super Gens menjadi penyelamat untuk TLAC. Masalahnya adalah tadi Super Gens tuh megangin banget ke Zantzi-nya dan bahkan sempat ketarik juga. Yang akhirnya ngebuat Zantzi tuh nggak bisa mencet Retribution-nya gitu loh. Banyak banget stun yang masuk tadi kan. Dengan Feather Strike dan pasifnya dari Varsha. Dengan adanya Super Gens bisa mengangkat. Bahkan kita ngelihat sendiri tadi bagaimana Lone juga fokusnya langsung ngebakang sebenarnya. Nggak ngincer ke arah dari Lord-nya. Tapi untung sekali bagi teman-teman dari tim Liquid Academy ini di mana mereka masih bisa akhirnya mendapatkan Lord-nya. Paling tidaknya ini adalah nyawa tambahan untuk Jul bisa mendapatkan power spike yang dibutuhkan gitu. Wah, ini masalahnya sekarang bisa jadi satu momen game changer loh untuk Onyx Prime. Karena ya mereka pasti bakal harus lebih berhati-hati lagi. Semakin ditarik ke arah late game, pastinya teman-teman dari tim Liquid Academy ID bakal punya power yang bisa lebih dibandingkan dengan 12 menit sebelumnya. Dan sekarang yang bakal jadi PR adalah gimana cara Onyx Prime masih tetap memegang kendali permainan. Karena mereka bakal cukup sulit nih kalau bermain di dalam area bertahan mereka. Ya ini bisa jadi game ketemu momen, tapi menurutku tetap ada ketentuannya deh. Oke. Ketentuannya adalah Firza-nya harus perform. Karena itu dia nggak bisa perform, bukan karena dia nggak jago atau gimana, dia jago. Tapi placing-nya Samuel lebih jago ternyata. Ya. Banyak banget, bahkan gue udah hitungin 3 kali. Fenzu ditendang, tapi nggak nyampe fase kedua. Jadi cuma fase pertama dari The Way of Dragon, habis itu show-nya di cancel, Firza di cancel dengan Kalia dari Samuel. Akhirnya masih bisa tinggal atau masih cabut. Oh no, tapi Conceal Blaze Fantasy. Targetingnya memang terlihat dan sudah bisa dikeluarkan. Shadow Kill kali ini belakang, tapi dan Firza berhasil men-shutdown Fenzu. Bahkan kill XP didapatkan. Kali ini ada pertukaran, 1 tukar 1. Meskipun Zaman Force masih menari-nari Jul. Siapa yang bisa memberhentikan Zul? Gak ada di sana yang bisa memberhentikan langkah dari Zul. Meskipun Narasi somehow berhasil mendapatkan poin kill kedua untuk Onyx Prime. Mencetak escape bertahan selama mungkin 3 member hilang dari Onyx Prime dan TLAC yang sekarang memegang kendali. Ini dia ketentuan yang tadi kita udah bahas ya. Hilangin dulu Fenzu-nya, yang penting bisa perform dulu. Yang akhirnya ada shutdown mahal banget, bahkan 1 team fight aja.
itu langsung di angka 2000 gold loh. Iya. Bagi teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Even mereka sekarang udah leading goldnya. Dan ini tinggal tugas bagaimana objektif mereka bisa jalankan juga. Dan ngomongin objektif, menurutku ini bakal lancar banget bagi teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Sepaling tidaknya, mereka udah kembali memegang kontrol dari jungle mereka. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dengan adanya 3 orang yang terpick off tadi, placement dan juga mapping dari tim Liquid Academy akan lebih bebas. Nggak kayak di momen sebelumnya, di mana banyak banget rumputan yang dipegang oleh Killua dan juga Samunda. Iya, dan itu yang sebenarnya membuat nyaman juga Killua ya. Iya. Karena ketika dia lagi owning conditions, sudah pasti akan bisa memberikan efek kejut di dalam area rumputan. Tapi untuk kali ini nggak akan mudah pastinya, karena untuk Lord yang kedua, kekuatan dari TLAC sudah mulai setara. Dan ini yang bakal jadi hal yang cukup repotkan. Apakah akan kembali inisiasi dilakukan terlebih dahulu karena Super Gens, atau mereka coba cari opsi lain yang bisa ditangkap nih, selain dari Super Gens? Ya opsi lain sih sebenarnya menurutku ya yang bisa ditangkap itu ya Firza sih kalau menurut. Buat ngamanin aja, bios Fenzinya tuh gak terlalu banyak gerak pakai konsol. Lagi-lagi konsil targeting yang tepat, Tsunami Slam, tapi Purify dikeluarkan oleh Jul. Lini belakang dituju, sempat salah duel fragnya, tapi Fenzu masih ada with the crown untuk membeli waktu. Dan juga Immortality, dan kali ini Fenzu melakukan outplay dengan begitu indah. Mega kill didapatkan untuk seorang Jul dengan 3 member yang hilang membuat Onyx Prime kali ini harus merelakan Lord yang kedua ke Tantel Aceh. Yes, pecah telur kah? Karena ingat yang tumbangannya Firza, namun 3 player lainnya yang langsung menghilang begitu saja dari Onyx Prime. Kita melihat bagaimana tadi konsil yang udah lumayan oke digunakan juga oleh teman-teman dari Onyx Prime, namun tidak mendapatkan targeting yang begitu tepat. Bahkan kita melihat sendiri bagaimana dari Zantezi ini udah mulai fall off dari segi defense potensialnya. Makanya kita juga akan lihat dari segi replaynya, konsil yang dinyalakan itu nggak terlalu dapetin enak banget bagi Harith yang dimainkan oleh Joe. Dan bahkan kita nggak sendiri di area top lane itu benar-benar full banget yang namanya fokus ke arah dari Fenzu-nya. Fenzu-nya sih masih aman gitu loh, tapi dengan Fenzu yang udah benar-benar turun banget dari segi HP-nya, dia nggak bisa counter setup apa yang dilakukan oleh tim Liquid Academy ID. Iya. Karena balik lagi menurutku Benedetta sendirian, walaupun full item offense, ini nggak bakalan kuat untuk mengurus tim Liquid Academy ID. Bahkan ternyata nggak full offense sekarang, ada Deleted Armor juga Silence Drop nih yang udah selesai juga oleh Benedetta, karena dia udah sadar untuk fungsi dari Benedetta di sini nggak cuman jadi damage dealer, tapi juga member yang bisa membeli waktu. Dimana dia harus selama mungkin survive dari semua lini belakang TLAC. Karena memang untuk kali ini kita lihat gimana Onyx Prime menerima semua yang mereka lakukan ke arah TLAC di 12 menit awal. Dengan Lord yang mendekat ke arah inner threat mid lane. Seperti ini nggak akan jadi hal yang mudah untuk Onyx Prime bertahan ya. Karena lagi-lagi mereka nggak punya high ground defense power yang besar. Ya. Jadi high ground defense power mereka lumayan mengandalkan narasi sih menurutku. Cuma kalau untuk Lordnya mungkin ya bisa dihilangkan dengan cepat lah oleh Fenzu gitu. Walaupun udah ada satu shutdown tadi, tapi konsil. Oke, Firza, lihat gimana Firza masih menunggu waktu, terkena Dark Wave. Tapi masih belum terlalu memasuki area pertahanan dari Onyx Prime. TLAC masih berjuang untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan 2 best turret yang mereka kantongi di Lord yang kedua. Yap, dengan adanya Lord yang diamankan, kita ngeliat bagaimana top dan juga bottom lane, mid lane juga sedang menghilang di tangan dari Onyx Prime. Leading dari tim Liquid Academy ini makin luas lagi dan menurutku ini makin merepotkan bagi teman-teman dari Onyx Prime untuk bisa bergerak. Kalau misalkan kita ngeliat dari narasi, untuk clear wave-nya sih lumayan oke ya, tapi tetap aja cepet-cepetnya Benedetta di saat dia clear wave mungkin misalkan dia ada top lane, butuh waktu juga untuk masuk ke Lord-nya. Itu sih. Masalah sekarang kondisi udah berbalik ke 180 derajat yang sekarang dipegang oleh TLAC ya. Kondisi memang kalau bisa dilihat dari segi base turret-nya, di laning jauh dari keberadaan Lord memang belum hancur untuk Onyx Prime. Tapi jangan lupakan nih, dua wave line yang terus-menerus akan mendorong ke arah base dari Onyx Prime. Yeah. Sementara mereka nggak bisa untuk berpencar nantinya karena ini bakal cukup repotkan untuk bisa memperlakukan nanti di area Lord yang ketiga. Ya, dan menurutku ini benar-benar beban berat banget sih, apalagi bagi Zantezi kalau melihat bagaimana tadi, menurutku pribadi ya, satu retribution yang gagal dan akhirnya Super Gens yang dapetin, itu tuh yang ngebuat akhirnya sekarang tim Liquid Academy punya 6.000 gold lead menurutku. Wow. Jujur-jujuran aja, satu momen tadi soalnya, Lord yang diambil oleh Super Gens benar-benar jalan banget dan akhirnya Onyx Prime kelepasan semua advantage mereka gitu loh, dan bahkan masih nyalakan. Waduh, ini sudah ada narasi yang terlihat dan memang hampir saja ya trigger dari Knife for a Knife itu yang dibutuhkan juga oleh Firza agar nggak terlalu dive in, dan juga untungnya Firza juga nggak trigger dengan flickernya ya. Karena itu bakal cukup membuang resource pada saat Lord yang ketiga yang sekarang akan coba di setup. Dan ingat ini Lord Evolve ya teman-teman. Siapapun yang dapat akan sangat-sangat memiliki keuntungan.
Dan tim Liquid Academy ID mereka masih mempersiapkan strategi pick off dengan Firza yang selalu menghantui nih dari dalam semak-semak. Ya, dengan Firza yang mengantui dalam sama smoke di arah bottom lane, ngebuat pergerakan split push mungkin bisa ditutup sama Firza dengan cownya. Namun ingat konsil udah nggak ada tapi Firza. Oke, terekspos memang Firzanya nggak mau di follow up ya, karena memang terlalu beresiko juga nih untuk bisa langsung instant execute ke arah Narashi. Dan Lordnya masih ditarik ulur dulu, sambil menunggu landing bawah mungkin yang sejauh ini harusnya masih dikontrol sama TLAC ya. Meskipun masih ada beberapa wave minion yang menabrak di sana. Tapi kiting seperti apa nih yang akan dilakukan oleh Onyx Prime, karena sadar mereka kalau nunggu terus juga bakal cukup beresiko dari jangkauan Firza yang dari tadi dia pede banget buat buka conceal play. Iya, dan Firza tuh gimana ya, posisinya udah enak banget sih untuk sekarang. Dan ngelihat siapa di seberangnya ya, Drichel udah siap banget untuk tiba-tiba follow up gitu loh. Makanya kita lihat tinggal bagaimana Lord yang dijalankan aja sih. Siapa yang lebih ngotot aja menurutku untuk bermain. Karena dari Narashi, oke dia jual satu item defense-nya kan untuk ngambil Cross Gold Meteor. Sepertinya emang ngurusin Cho dan juga Harit. Wah, tapi sekarang lihat gimana Dark Wave demi Dark Wave serta Infernal Pursuit fokusnya ke arah Fenzu. Target termalah didapatkan, Stormy Slam gak bisa menyelamatkan siapapun. Dan sekarang memang Narashi masih menari-nari, lihat gimana Narasi mencari ke arah lini belakang dan terexpose. Petrify satu terakhir berhasil mengelola nyawa dari Lun. Tapi masih ada pertempuran di dalam area Zaman Force. Menari-nari dengan Chronodance-nya Jul nggak mudah untuk bisa ditangkap. Drichel mengekspos Narasi yang sedang konsil. Tapi Narasi sepertinya nggak bisa nih untuk aman bisa melarikan diri di jangkauan TLAC. Lihat pelan-pelan Narashi masih mencoba untuk ngebuka map juga. Apalagi dengan Zantazi yang tumbang ini bakal bahaya banget tentunya untuk teman-teman dari Onyx Prime. Tapi menurutku tim Liquid Academy ID mereka punya chance yang besar banget untuk coba gas juga nih ke arah dari Lordnya. Jangan lupakan itu wave minionnya masih jelek banget buat Onyx Prime. Dua wave yang mendorong dalam area high ground mereka. Nggak aman sepertinya Firza. Targetin the way of Regan yang begitu manis ke Samuel. Berhasil mengenal nyawa dari immortality-nya. Tapi sekarang lihat gimana Narsi menari-nari. Dengan Out of the Blow, still survive, escape, dan menjauh dari jangkauan Drichel. Dan ini nggak mau harus melepaskan kembali Lord yang ketiga. Menjadi milik TLAC karena wave mereka sangat kurang baik di dalam area high ground. Yap. Dan akhirnya membuat Onyx Prime pun harus lagi dan lagi berada di arah defensive modenya. Melihat dengan kondisi seperti ini, entah kenapa aku mencium adanya bau-bau bahwa ini telur dari Onyx Prime bakal pecah di tangan dari tim Liquid Academy ID, apalagi dengan defensive power yang nggak begitu power. Dan melihat dari Jul yang emang dari tadi juga susah begitu sebetulnya, kalau kita ngeliat adanya Benedetta yang nggak ada stoppernya, salah juga sebenarnya untuk Harit. Stoppernya siapa gitu loh, karena Killua oke, ada Petrify sama dengan Narasi gitu loh. Cuman dari itemnya, dari bagaimana dia membuat Genius One, Divine Glaive, dan juga Glowing One, itemnya udah oke. Tapi targeting ke Harit itu pasti bakal susah banget. Kita udah sering banget ngelihat bagaimana dansa dari Harit untuk di game kali ini tuh benar-benar flawless menurutku. Nah, masalah sekarang apakah akan bisa flawless kembali mengingat dengan dari Lord Evolve dikawal 5 player TLAC fokus ya. Karena Zantazi tapi lihat Tsunami Slam dikeluarkan. Petrus yang digagalkan. Killua down. Zantazi juga menghilang. Samuel juga hilang. Dan TLAC satu persatu mengabsen semua member dari Onyx Prime. Menjadi kekalahan game yang pertama untuk Onyx Prime dan tim Liquid Academy ID yang berhasil mendapatkan rekor tersebut. Yap, dengan permainan yang begitu indah, apalagi dengan Jul menggunakan Harit untuk di game kali ini, tim Liquid Academy ini berhasil mengamankan kemenangan mereka. Satu mistake yang merubah segalanya, ngebot